alasan bawa oleh-oleh Falala coklat tuh karena yang pertama halal MUI, kedua karena affordable, dan yang ketiga mereka tuh pakai coklat premium, terus teksturnya jadi tiap ke Bali, Mimin gak pernah skip tuh bawa oleh-oleh Falala coklat buat orang-orang tercinta. Dan senangnya lagi, di sini tuh 100% halal MUI ya. Tuh yang beli berkerudung semua, Masya Allah tabarakallah. Jadi semua bisa ngerasain Falala coklat, termasuk Mimin cowok. Begitu dibuka, ya ampun packagingnya premium banget. Jadi Falala tuh spesialisnya nama coklat khas Jepang ya. Kita cobain yuk yang varian dark chocolate. Ya ampun pahit gurihnya. Dia tuh pakai biji coklat asli Bali, membantu menyejahterakan petani lokal. Kita cobain yuk yang matcha. Ya ampun, matchanya tuh wangi, sepet, dan feeling Mimin ini kayaknya pakai ceremonial grade deh. Mereka juga ada varian baru, extra dark dan Bali's coffee. Ini tuh perpaduan luar biasa biji kopi dan kakao hasil panen dari petani lokal Bali. Menurut Mimin ini varian the best. Tadi cobain yang dark udah pahit dan gurih banget. Kira-kira yang extra dark gimana ya? Wah, dia tuh intens banget sampai memunculkan aftertaste yang kaya akan cita rasa. Cus borong oleh-oleh Falala coklat. Di antara burnt cheesecake yang seliuran di sosmed, gak disangka-sangka mereka yang terenak menurut Mimin. Dan kenapa dessert enak adanya di Bandung ya? Sumpah deh, kalian harus ke Backslane. Tempatnya nyempil dan mungil, tapi suasananya homey dan adem. Tapi jangan sepelehin ya, karena tempat mereka tuh selalu rame pembeli. Bahkan bule aja makan di sini loh guys. Di sini pastinya ada aneka roti-rotian dan burnt cheesecake. Semuanya fresh from the oven, karena mereka langsung bake di toko juga. Kita pun juga bisa lihat cara pembuatannya loh guys. Burnt cheesecake ori ini pakai potongan buah strawberry asli, strawberry jam, dan ice cream. Parah dong, langsung lumer banget di mulut. Terus di sini cheesecake-nya tuh dibikin macem-macem guys, kayak rasa matcha ini. Rasa matchanya pahit, ngeblend banget sama cheesecake-nya yang creamy dan ngeju. Ada dingin-dingin dari ice cream dan crispy dari waffle cone. Terus yang lagi hits ada burnt cheese Dubai Choco. Parah, ini perfect banget guys. Kunafanya crispy, kacang pistasionya royal, dan coklatnya dark, gak terlalu manis gitu loh. Kalau yang ini pistachio bomb. Isian cake-nya tuh ada kunafa dan pistasionya. Bener-bener meledak banget dalam satu gigitan guys. Bahkan mereka tuh punya burnt cheesecake yang dipaduin brownie dan peyem. Inovasinya keren banget sih, maduin rasa tradisional khas Indonesia dengan sentuhan modern. Cake-nya legit, sedikit asem dan gurih dalam satu gigitan. Minumannya cocok buat ngedate, ada coklat, dan kalau Mimin cowok suka kopi gula arennya. Terus pulangnya nggak lupa bawa oleh-oleh. Yuk guys, kalian cobain juga. Baru aja keluar dari oven langsung Mimin cobain dong. Ini tuh sekaligus Mimin nobatin jadi oleh-oleh paling fresh se-antero Bali. Mimin spill ya, namanya tuh Bali Brownies yang ada di Sunset Road. Mereka juga ada di airport Gusti Ngurah Rai loh. Tepatnya di terminal keberangkatan domestik G3. Ini tuh oleh-oleh yang wajib kalian bawa kalau pulang dari Bali. Produksinya emang dadakan gitu guys, supaya nyampe ke tangan orang-orang tercinta dalam keadaan fresh. Nah, jadi ini Mimin beli semua varian browniesnya guys. Bestsellernya sih udah pasti choco meltnya ya guys. Sesuai namanya sih, teksturnya tuh bener-bener melting di lidah dan coklatnya intens banget. Next, Mimin juga cobain varian Lotus Biscoff. Kalian bisa lihat guys, kalau ngolesin Lotus jamnya tuh generous banget, dan ada tekstur crunchy dari biskuit Lotus. Perpaduan yang epic sih ini. Untuk yang varian vanilla ini jangan sampai di skip ya. Ini tuh bakal manjain kalian yang sweet tooth. Dia tuh balance banget antara manis, pahit, dan gurihnya. Ini tuh varian favorit Mimin guys. Dia tuh dihujanin irisan roasted almond yang garing dan banyak banget. Jadi sensasi melting dan kriuk-kriuk ada dalam satu gigitan. Semua varian brownies di sini tuh nggak ada yang gagal ya guys. Bahkan yang varian cream cheese ini nggak berlebihan sih kalau diklaim jadi brownies terbaik se-Asia. Jangan cuman browniesnya doang, kalian juga mesti nyobain Pia, nama coklat, dan aneka cookiesnya. Pokoknya kalau ke Bali Brownies jangan lupa borong oleh-oleh yang banyak. Gen Z dan Gen Alpha harus tahu kalau kita punya jajanan tradisional seenak ini. Hayo, kalian tahu nggak ini jajanan apa? Gila guys, check out sebanyak ini. Ini tuh crepe semprong susu Lembang. Gimana nggak kalap? Soalnya harganya cuma 20 ribuan aja per box. Ada 7 varian guys, original susu, tiramisu, keju, strawberry, taro, green tea, dan coklat. Nah, dalamnya tuh diplastikin kayak gini guys, jadi nggak melempem dan nggak hancur semprongnya. Tuh, semprongnya tuh lebih lebar dan tebal ya, tapi tetep teksturnya tuh crunchy banget. Begitu dibuka langsung berasa wangi aroma isiannya. Dan emang isiannya tuh melimpah ya. Yang ini rasa taro guys. Terus berasa premium banget lagi bahan-bahannya. Mimin tuh paling suka yang varian green tea dan coklat. Coklatnya tuh rich
dan gak bikin enek. Aduh, beneran nagihin banget sih ngemilin semprong. Gak kerasa udah habis banyak. Nih, Mimin makan 3 lapis sekaligus. Masih tetap se-crunchy ini dong. Terus feelingannya tuh lumer. Kalau kayak gini gak cuman Gen Z dan Gen Alpha aja yang demen ya. Gen Baby Boomer juga suka. Karena semprong ini tuh pembuatannya alami, gak pakai bahan pengawet dan pemanis buatan. Yang penasaran, buruan deh cobain semprong susu Lembang. Semisal nggak nekat nyetir Malang Bandung, kita berdua tuh nggak bakalan tahu Kalau di dalam rumah Belanda tua ini ada toko cake jadul yang vintage dan quiet banget. ini tuh living legend ya guys, tempat para om dan tante nostalgiaan. Namanya tuh Bake Mono. Aura toko cake di sini tuh jadul ya. Tiap hari nggak pernah sepi dan mereka tuh juga beli cake ini buat oleh-oleh. Varian cake di sini tuh macem-macem ya guys. Meskipun toko kuenya jadul, tapi aneka cake yang dijual tuh atraktif banget. Dan kalau kita makannya dine in bisa pesen per slice loh. Gila sih, tekstur cake di sini tuh soft banget. Krimnya juga nggak oversweet. Terus presentasinya tuh bagus banget, mulai dari sendok, piring, sampai slice-nya tuh serba estetik. Dan yang terpenting sih rasanya ya guys. Sampai gak paham ada cake seenak ini. Ini tuh bener-bener hal ter-underrated yang pernah kita temuin di tahun 2025 guys. Kenapa sih nggak dari dulu aja ke sini? Perjalanan 12 jam dari Malang ke Bandung tuh terbayar lunas. Kalian yang dari luar kota kayaknya harus banget deh makan dan beli oleh-oleh cake di sini. Atau mungkin sekedar ngecil dan nongkrong sambil ngopi di sini bisa memorable banget. Cus lah guys, samperin Bake Mono. Sekilas kayak emak-emak barbar jualan gado-gado biasa ya. Tapi di balik gado-gado ini tersimpan mimpi besar seorang emak. Semoga gado-gado saya viral biar bisa naik gaji. Masya Allah, semoga terwujud ya mak. Ini tuh namanya gado-gado Bu Siti. Lokasinya di Jalan Haji Jian Cipete. Tempatnya doang yang haji, yang jualan belum haji guys. Pokoknya tempatnya tuh di pinggir jalan gitu guys, deket pertigaan Saraswati. Ternyata gado-gado Jakarta selain bumbu kacangnya diulek dadakan, juga ditambahin irisan jagung loh. BTW gado-gado Bu Siti ini lakunya cuma di daerah sekitar sini aja. Berharapnya sih viral, makin laris biar cepet naik haji. Ini sih bisa jadi kisah inspiratif juga ya, tukang gado-gado naik haji. Amin. Mantep banget nih guys, gado-gadonya sepiring dikasih kerupuknya semangkuk. Gado-gadonya tuh gurih, medok dan bumbu kacangnya legit. Ini sih nggak kalah ya sama yang viral langganan artis itu. Wah, makan kayak gini tuh emang paling comforting deh. Sayurannya banyak jadi lebih sehat. Yuk guys, kalian borong yang banyak gado-gado si emak, larisin dan viralin ya. Makan roti ini tuh selalu berantakan, banjir kemana-mana. Tumpeh-tumpeh, rotinya. Pada tahu kan Mimin gimana? Drang Baker. Sekarang mereka tuh gila-gilaan guys ramenya. Dulu cabang mereka kan kecil. Nah di cabang barunya di Panaitan ini tempatnya lebih luas guys. Tapi ya tetap aja setiap hari antri dan tempat duduknya selalu full kayak gini. Mimin jadi ikutan seneng karena Drang Baker dulu gak serame ini guys. Semua rotinya pakai Hokkaido ban dan bakernya sendiri sampai belajar ke Jepang loh demi bikin roti yang teksturnya selembut awan. Sesuai namanya ya, Nutella langsung bom mengucur deras. Pecinta Nutella pasti langsung suka. Belum lagi di atasnya ada taburan coklat, jadi makin double-double coklatnya. Sekarang mereka bikin abon gulung lebih gede dari tangan dong. Dan kalian bisa lihat guys, ini abonnya bener-bener melimpah. Rotinya moist, abonnya premium, di dalamnya juga creamy gurih gitu. Wah ternyata pas dibelah abonnya sebanyak ini guys. Ini juga menu baru Drang Baker guys, bolun ban tiramisu. Dan di tengahnya dikasih krim yang dingin gitu guys. Tekstur rotinya nyes, empuk, dan krim di tengahnya ya ampun enak banget. Yang seger-seger bisa pesen strawberry frappy. Pakai buah strawberry asli dong pastinya. Drang Baker soal bahan mah berkualitas semua. Latte-nya unik nih, dibikin brulee, ada karamelnya yang crusty dan creamy juga. Cocok banget dipaduin kopinya. Ke Bandung gak mampir Drang Baker, aduh rugi sih kalian. Lahir di keluarga yang campur-campur, rasanya tuh seru banget. Mulai mama Mimin yang Jawa Muslim, papa Chinese Kristen, dan adik Mimin yang agamanya Hindu. Udah gitu tinggalnya pisah-pisah lagi. Belum lagi Mimin dapat Mimin cowok yang agamanya Muslim. Eits, walaupun kita berbeda-beda, tapi yang menyatukan dan bikin hangat tuh waktu sharing makanan bareng. Salah satunya ini nih, telur gabus kata Oma. Ini tuh camilan kesukaan keluarga Mimin guys. Biasanya cuma ada yang rasa original, tapi kata Oma ini ada yang rasa sambal balado loh. Di antara semua rasa, ini yang paling Mimin suka. Enak banget. Jadi inget dulu masih tinggal satu rumah sama keluarga. Telur gabus kata Oma ini teksturnya tuh renyah dan padat gitu dalamnya. Tuh kedengeran kan, kriuk-kriuk banget. Bumbunya tuh manis, gurih, dan pedas. Terus bumbunya tuh tebel guys, bener-bener gak pelit. Merata banget di semua sisi. Tenang aja, kata Oma tuh gluten free kok. Jadi mama papa kita aman makannya. Kata Oma ini tuh gampang banget nemuinya. Kemarin Mimin beli di minimarket deket rumah. Udah ada di mana-mana mah kalau sekarang. Jadi kalau pengen nostalgia ya tinggal beli aja. Kalau tradisi keluarga kalian makan telur gabus juga nggak? Kalau iya tunggu apa lagi? Mending borong deh kata Oma sekarang.
Akhirnya ada mie yang masaknya tuh tanpa kompor dan gak pakai api. Ini tuh Arirang self cooking box. Kemasannya lucu, gemes banget. Dan udah ada logo halal MUI. Biasanya mie kayak gini cuma ada di Korea atau Cina ya guys. Sekarang udah ada di Indonesia. Ternyata di dalamnya dapat mie, sendok garpu, bumbu, bahkan dapat mangkok yang super gemes. Masih dapat lagi bumbu saus dan heating pad. Nah, heating pad ini nih yang buat masak nantinya. Ada petunjuk cara masaknya kok guys. Asli ini praktis banget, bisa buat camping atau piknik gitu di outdoor. Gak perlu ribet nyalain api dan kompor. Yang Mimin kaget, mereka tuh pakai real meat loh. Yang Mimin bikin ini bude jjigae ya guys. Tuangin semua sayuran dan bumbu-bumbunya. Untuk heating packnya tambahin air 150 ml aja. Tuh nanti blebeb-blebeb kayak gini. Kalau udah tumpangin deh tuh wadah yang udah ada minyak dan dituangin air 350 ml. Tinggal tutup dan tunggu 12 menit. Kalian dengar suara kayak gini, itu tandanya lagi dimasak guys. Masih terheran-heran ini nggak pakai kompor, gak ada api, tapi kok bisa mendidih ya? Dan beneran mateng dong. Terus dagingnya lihat deh, melimpah banget guys. Wih, mantep banget nih, makan mie masih panas-panas. Yang varian bude jjigae ini kuahnya tuh pedes, pekat, otentik Korea banget pokoknya guys. Please kalian wajib cobain yang varian bone marrow rice noodle-nya. Tambahin bubuk cabai dan chili oilnya ya. Ini 10/10 dari Mimin. Beneran enak banget guys. Mie-nya slurpy dan kuah kaldu bone marrow-nya berasa. Belum lagi mereka tuh pakai daging short plate, jadi lebih enak. Yang terakhir ada varian Korean beef curry. Gila, Arirang ini nggak pelit daging sapi ya, melimpah banget. Yang ini tuh rempah karinya kuat dan kuahnya kental gitu. Tekstur mie Arirang tuh juga lebih kenyal gitu ya. Tuh kan guys, potongan daging sapinya gede-gede banget. Ini Mimin belinya di Ranch Market, tapi di Fresh Market, Grand Lucky dan marketplace lainnya juga ada kok. BTW setelah makan boxnya jangan dibuang guys, karena ini tuh reusable loh. Jadi bisa dipakai berkali-kali karena ada kemasan refillnya kayak gini, sepaket isi 3 termasuk heating pad. Alasan bawa oleh-oleh Falala coklat tuh karena yang pertama halal MUI, kedua karena affordable, dan yang ketiga mereka tuh pakai coklat premium, terus teksturnya jadi tiap ke Bali, Mimin gak pernah skip tuh bawa oleh-oleh Falala coklat buat orang-orang tercinta. Dan senangnya lagi, di sini tuh 100% halal MUI ya. Tuh yang beli berkerudung semua, Masya Allah tabarakallah. Jadi semua bisa ngerasain Falala coklat, termasuk Mimin cowok. Begitu dibuka, ya ampun, packagingnya premium banget. Jadi Falala tuh spesialisnya nama coklat khas Jepang ya. Kita cobain yuk yang varian dark coklat. Ya ampun, pahit gurihnya. Dia tuh pakai biji coklat asli Bali, membantu menyejahterakan petani lokal. Kita cobain yuk yang matcha. Ya ampun, matchanya tuh wangi, sepet, dan feeling Mimin ini kayaknya pakai ceremonial grade deh. Mereka juga ada varian baru, extra dark dan Bali's coffee. Ini tuh perpaduan luar biasa biji kopi dan kakao hasil panen dari petani lokal Bali. Menurut Mimin ini varian the best. Tadi cobain yang dark udah pahit dan gurih banget. Kira-kira yang extra dark gimana ya? Wah, dia tuh intens banget sampai memunculkan aftertaste yang kaya akan cita rasa. Terus borong oleh-oleh Falala coklat. Dari sekian burung, Mimin cewek tuh paling suka burung yang ini guys. Ukurannya emang gak terlalu gede, tapi pas di mulut Mimin. Sebelum olahraga, kita berdua tuh cari pondasi dulu supaya kuat. Kita mau makan di KDS Cantonese Restaurant. Ini tuh langganan Mimin. Pertanyaannya di sini tuh halal atau enggak sih? Kayaknya enggak deh. Yang makan banyak Cinanya. Bahkan tehnya aja pakai Chinese tea yang biasanya buat upacara. Wah, ini tuh teh terenak yang pernah kita seruput. Kebiasaan Mimin cowok kalau ke KDS tuh biasanya request kerupuk. Biasanya dikasih gratis dengan catatan pesen burung darahnya. Sebelum makan burung darahnya, kita cobain suikiao-nya dulu yuk. Ini tuh seporsi isi 5 guys. Yang 3 pieces kita request direbus dan yang 2 pieces kita request digoreng. Alamak, suikiao-nya enak banget. Di dalamnya mie tipol kan. Next, Mimin cewek cobain suikiao yang digoreng guys. Dicelupin saus dulu. Kulitnya tipis dan crunchy banget guys. Terus isiannya gendut banget. Serat ayam dan udangnya berasa. Nah, burung yang Mimin makan di awal video tadi tuh burung darah atau burung merpati ya guys. Dia tuh digoreng garing dan dibumbu ngoyang. Rasanya lebih ke asin gurih. Terus burung darah tuh gak kalah enak sama bebek dan ayam.